Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih ditemani oleh Mila, duduk di situ. Ya, Mila ya. Dia ingin juga mendengar renungan yang saya buat supaya bertobat, tidak terlalu egois. Karena hari ini temanya tentang ego. Kita seringkali mengatakan kepada orang lain, wah dia egois. Sebetulnya ego itu apa? Apakah benar kita mengenal ego dan kemudian mengetahui cara kerjanya, dan kemudian kita bisa melatih diri supaya tidak menjadi egois? Nah, itu yang penting. Menurut saya, definisi tentang ego itu agak sulit untuk digambarkan, lebih jelas kalau dialami. Tapi mungkin tanda-tandanya itu mudah dikenali. Cara kerjanya mudah dikenali. Salah satu cirinya yang bisa kita kenali dengan mudah adalah apapun yang ingin Anda tolak, yang ingin Anda singkirkan, apapun yang Anda tidak mau menerima, itu ego itu tanda-tanda ego. Jadi kalau Anda merasa orang lain itu menyebalkan, ada satu sikap yang Anda tidak mau terima dan Anda resistance, itu ego Anda yang sedang resistance. Cara mengatasinya ya terima saja dan tidak perlu menolak sesuatu. Total acceptance. Egonya kemudian hilang. Yang kedua adalah apa yang terus mau dipegang, yang kita tidak mau hilang. Entah itu harga diri, rasa diri penting, peranan, nama baik, terkenal. Waduh, kalau dia begini nanti bagaimana nama baik saya? Nah, itu ego itu. Let it go, lepaskan. Apa yang sungguh saya pegang terus, itu justru yang harus dilepaskan. Karena di situ tanda ego sedang bekerja. Jadi apa yang kita resist, yang kita tolak, itu diterima saja karena itu pasti ego. Kemudian apa yang tidak mau kita lepaskan saja. Karena itu juga ego. Nah, kemudian ditanya, kalau semua yang sungguh-sungguh resisten itu kita terima apa adanya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian juga ketika yang maunya digenggam terus, diikhlaskan. Lalu apa yang sisa? Yang sisa adalah kasih. Tidak ada resistance, tidak ada attachment. Karena kemudian semuanya menjadi satu. Seperti tubuh juga ini satu dengan diri kita. Kalau ada bagian yang, aduh ini mata saya kok nggak sama kiri dengan yang kanan ya, atau hidung saya kok kurang mancung sedikit ya, terlalu ke dalam ya, mau ditolak, accept, terima, total acceptance. Tubuh juga bagian dari diri saya. Kemudian sikap-sikap yang sebetulnya ingin kita pegang terus, atau relasi-relasi yang mau dipertahankan terus, ngotot. Yang lain boleh dilepas tapi yang ini jangan. Let it go, let it go. It's okay. Dan justru malah semuanya menjadi satu. Karena kemudian tidak ada lagi batas antara aku dan engkau. Yang ada hanya kasih. Dan itulah hidup dalam roh. Dan itulah cinta. Lawan cinta itu bukan benci tapi egoisme. Begitu ego dilepaskan, semuanya diterima, yang ada hanyalah cinta. Dan kemudian kita menjadi satu dengan semua. Lalu doa Tuhan terlaksana. Ya Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu seperti Engkau dan aku adalah satu, supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku, yaitu ketika mereka semua
bersatu. Cinta pada dasarnya melepaskan ego. Maka kalau mau mengikuti Tuhan Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Menyangkal diri ya menyangkal ego itu. Tapi kita harus tahu egonya itu apa. Ya itu tadi. Ego sebetulnya adalah sebuah usaha dari pikiran yang ingin stabil. Karena pikiran itu nggak stabil. Dan mekanisme ego adalah fighting supaya eksis. Dan itu memang mekanismenya, energinya. Supaya bisa eksis ya dia coba untuk menarik, menggenggam, kemudian menolak. Aman, tapi kemudian gampang diketahui, gampang ketahuan. Wah, ini ego nih. Maka kita seringkali mengatakan, oh egois. Nah, sekarang sesudah kita merenungkan bersama, kita kemudian mengerti itu maksudnya kalau kita bilang egois, yaitu tidak mau melepaskan apa yang ingin sungguh kita miliki sendiri. Justru itu yang harus dilepaskan supaya tidak egois. Tetapi mau menolak apa yang kita tidak suka, justru itu harus diterima. Lalu kemudian menjadi kasih. Dan kasih memang dalam 1 Korintus dikatakan sabar menanggung segala sesuatu, menerima, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Lalu kemudian buah-buahnya jelas, kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena tidak ada pertentangan, tidak ada penolakan, juga tidak ada attachment. Tetapi yang perlu dilepas, yang perlu diterima. Sehingga akhirnya yang ada adalah kelegaan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lepaskan yang perlu dilepaskan, terima semua yang memang harus diterima. Total acceptance. Dan di situ kita menemukan sukacita, damai sejahtera, syukur, dan berkat Tuhan yang berlimpah. Semuanya itu bisa karena begitu jelas ketika kita mengetahui mekanisme cara kerja pikiran, cara kerja ego. Dan kalau kita terus-menerus berlatih setiap hari, akhirnya kita sungguh-sungguh free. Just live, just be, penuh syukur, sukacita, dan selalu menyadari kasih Tuhan, karena memang kita selalu ada di dalam cinta Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.